Assalamualaikum Subhatilah, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di beberapa terakhir ini saya menemukan sebuah video yang dimana di dalam video tersebut orang sangat antusias sekali dalam melaksanakan sholat tarawih. Sampai-sampai jamaah itu membludak ke jalan-jalan dan bahkan untuk mendatangi sholat tarawih di musola tersebut yang berada di Madura itu orang tersebut berangkat menggelar sajadahnya itu mulai jam 3 sore. Fenomena yang sangat unik. Tapi ada sebuah pertanyaan. Ibadah atau transaksi kira-kira di dalam itu? Ketulusan atau sebuah kepentingan? Inilah fenomena yang mengundang tanda tanya besar bagi kita, sebagian besar masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Mengapa kira-kira ada masyarakat yang rela berdesakan, bahkan sampai menggelar sajadah di jalan raya demi ikut sholat taraweh yang katanya ujung-ujungnya diberi uang? Apakah ini masih ibadah atau sudah berubah jadi tradisi yang transaksional? Mari kita bedah lebih tajam dari sudut pandang agama, sosial, budaya, psikologi, dan filsafat. Simak terus sampai tuntas. Di dalam agama Islam, ibadah itu adalah soal tentang keikhlasan, bukan soal imbalan. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah, di mana yang isinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, maksud dari hadis ini, kalau kita melakukan suatu ibadah itu dilakukan bukan karena Allah, tetapi kita melakukan suatu ibadah itu dilakukan dengan embel-embel yang lain, entah itu uang, entah itu penghargaan dari orang lain untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, ya menurut saya ini sudah tidak dinilai dengan ibadah. Karena ya ibadah itu tadi dasarnya yaitu soal tentang keikhlasan melakukannya lillahi ta'ala. Karena di dalam niat ibadah saja itu sudah terkandung kata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, untuk Allah saja. Nah, tetapi kalau niatnya itu dimasuki embel-embel yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu dapat uang, entah itu dapat apresiasi dari orang atau yang lainnya, tentu hal ini sudah tidak bisa dikatakan ibadah, tetapi ya transaksional tadi. Seseorang melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu. Itu prinsipnya di situ. Seperti yang terjadi di Madura, misalkan orang berbondong-bondong ingin melaksanakan sholat tarawih, yang dimana caranya itu sangat unik sekali. Maksudnya unik itu orang tersebut datang melaksanakan sholat tarawih itu dimulai dari jam 3 sore, dan tempatnya itu sampai menutup jalan, bahu jalan. Nah, di sini kan orang itu bertanya-tanya, loh, kok segiroh itu, kok sesemangat itu orang Madura melakukan sholat tarawih? Ternyata di usut punya usut, setelah sholat tarawih itu, orangnya itu dibagikan uang nominalnya kurang lebih 300.000, kurang lebihnya per harinya 300.000. Maka dari situ banyak orang yang berbondong-bondong ingin mendapatkan uang tersebut melalui melaksanakan sholat tarawih, yang dimana sholat tarawih tersebut menurut saya tidak bisa dinilai dengan ibadah lagi. Lebih jauh lagi kalau kita bahas tentang harga diri misalkan.
Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga izzah atau kehormatan diri. Itu sangat ditekankan sekali di dalam agama Islam. Lah, dalam konteks sholat raweh yang mengharapkan imbalan uang tadi, menurut saya orang-orangnya itu ya sudah mengorbankan harga diri untuk uang 300.000 tadi. Ya karena apa? Ya karena orang berbondong-bondong meniadakan ibadahnya, padahal yang dilakukan itu seharusnya suatu ibadah yang sangat ikhlas. Dan orang yang ke sana itu niatnya utama itu uang, untuk mendapatkan uang. Lah, dengan niat untuk mendapatkan uang, seseorang tersebut sudah mengorbankan harga dirinya, mengorbankan kehormatannya. Seperti seorang pengemis mengorbankan kehormatannya hanya untuk uang. Lah, orang yang mengorbankan ke orang-orang terawih yang mengharapkan imbalan uang itu, ya saya samakan seperti pengemis-pengemis yang ada di jalan yang mengorbankan kehormatannya, harga dirinya hanya untuk uang. Padahal kalau kita nilai pahala di dalam konteks agama Islam itu jauh lebih besar pahalanya melaksanakan sholat tarawih daripada menerima uang 300 itu dari sudut pandang pahala yang ada di dalam agama Islam. Sholat yang dilakukan dengan harapan mendapatkan uang ini berpotensi menggeser niat ibadah itu sendiri. Seharusnya ibadah itu adalah suatu bentuk pengabdian, penghambaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan materi. Nah, ketika niat untuk mencari keuntungan materi itu menjadi dominasi di dalam niat kita, maka secara otomatis ya akan menggeser inti dari ibadah itu sendiri, yang dimana ibadah itu adalah sebuah bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Tapi kalau sudah tergeser demi kepentingan yang sifatnya dunia, tentu ibadah kita ya karena dunia, bukan karena pengabdian kita terhadap Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika misalkan lagi seseorang itu datang ke masjid itu bukan karena keimanan, tetapi karena insentif uang seperti dilaksanakan yang ada di Madura itu, maka ada sebuah pertanyaan besar tentang sejauh mana harga diri seseorang tersebut. Seorang tersebut mempertaruhkan hal tersebut hanya untuk uang, mempertaruhkan harga dirinya itu hanya untuk uang. Karena apa? Karena ya itu tadi. Kalau kita lihat secara zahir, orang tersebut seolah-olah semangat untuk ibadah, dalam melakukan ibadahnya itu membara, menggelora, sampai-sampai harus menutup jalan, merugikan orang lain, dan berangkatnya pun itu jam 3 sore, padahal pelaksanaan sholat tarawih itu sholat malam, tapi berangkat untuk melakukan sholat tarawih itu waktunya masih siang atau sore. Nah itu kan kalau kita lihat zahirnya, itu membuktikan bahwasanya ghirah, semangat seseorang tersebut dalam melakukan ibadah itu sangat mengembara sekali, membara sekali. Tetapi kalau kita telisik lebih dalam, yang menyebabkan semangat itu bukan karena ibadahnya, tetapi yang menyebabkan semangat seseorang pada konteks sholat tarawih itu yaitu iming-iming uang 300.000 yang diberikan kepada jamaah sholat tarawih tersebut. Lah di sini itu akan menggeser nilai ibadah itu sendiri. Dan di sisi lain, peristiwa ini juga akan menjatuhkan harga diri seseorang tersebut secara tidak langsung, menjatuhkan kehormatan seseorang tersebut, karena ya melakukan sesuatu yang dimana menjadikan ibadah sebagai tameng untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat material. Dari sisi sosial, fenomena ini
adalah menjadi sebuah cermin bagaimana masyarakat kita itu beragama. Ada yang bilang ini adalah suatu bentuk gotong royong. Ada yang menganggap ini adalah sebuah eksploitasi. Tapi yang jelas, kalau ibadah itu dilakukan sampai menutup jalan, sampai mengganggu aktivitas orang lain, apakah ini masih bisa dianggap sesuatu yang benar? Bukankah Islam mengajarkan jangan merugikan diri sendiri dan orang lain? Bahkan ada yang bilang ini sangat mempermalukan agama Islam. Kenapa? Ya karena jika motivasi ibadah itu lebih, yang utama itu adalah uang, maka hal ini sangat bisa sekali mencoreng nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalam ibadah itu sendiri. Orang luar bisa melihat ini sebagai bentuk komersialisasi ibadah yang justru sangat bertentangan sekali dengan esensi Islam, yaitu sebuah keikhlasan. Ini bisa mempermalukan agama dalam konteks bagaimana Islam dipersepsikan oleh orang lain. Bagaimana Islam dipandang oleh orang lain. Seolah-olah Muslim, orang yang beragama Islam, itu hanya mau beribadah jika ada keuntungan duniawi saja. Hal ini bisa juga mempermalukan agama Islam itu sendiri. Jika suatu peribadahan itu sudah merugikan orang lain, yaitu apabila ibadah sholat tarawih ini yang dilakukan ini dengan cara menutup jalan, sehingga di situ akan merugikan aktivitas, menghambat aktivitas orang yang lalu lalang di sana, sehingga dengan menghambat aktivitas orang yang ada di sana tentunya akan merugikan orang lain. Dan ketika peribadahan seorang Muslim, umat Islam itu sudah merugikan orang lain, secara tidak langsung orang tersebut juga mencemarkan nama baik Islam itu sendiri. Kalau kita lihat dari sisi psikologi, peristiwa ini menciptakan suatu mentalitas ketergantungan. Orang-orang yang terbiasa diberi imbalan ketika dia melakukan ibadah, orang-orang tersebut bisa kehilangan motivasi intrinsiknya. Mereka, orang-orang tersebut tidak lagi beribadah itu karena kesadaran spiritual, tetapi karena insentif material. Dan perlu diingat, ini sangat bahaya sekali. Konsep ini bisa kita sering kenal dengan motivasi ekstrinsik, di mana seseorang itu akan melakukan sesuatu itu bukan karena niatnya sendiri, bukan dikarenakan niat dari dalam dirinya sendiri, melainkan ada hadiah yang di luar, ada hadiah yang menggerakkan, motivasi yang menggerakkan dari luar dirinya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya ketika tidak ada hadiah, ketika motivasi itu sudah tidak ada, mereka akan kehilangan minat untuk beribadah. Ini sangat bahaya sekali. Bagi apa? Ya, bagi perkembangan spiritual dan mentalitas masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam konteks sholat tarawih yang ada di Madura. Orang-orang berbondong-bondong melakukan sholat tarawih dengan cara menutup jalan, sampai menutup jalan. Berangkatnya mulai dari jam 3 sore. Dengan imbalan uang 300.000. Lah, ketika imbalan uang 300.000 itu ditiadakan, maka orang-orang untuk melakukan semangat
dalam sholat tarawih tersebut akan berkurang karena ya motivasi eksternalnya itu sudah dicabut, sudah tidak diberikan lagi, uangnya itu sudah tidak diberikan lagi. Tinggal peribadahan yang dimana peribadahan itu harus didasari dengan rasa ikhlas. Nah, motivasi untuk melakukan ibadah sholat tarawih pada masyarakat tersebut akan hilang dan di situ akan membentuk mentalitas ketergantungan lagi. Mental dan perkembangan spiritual masyarakat yang melakukan sholat tarawih dengan imbalan uang tersebut akan terganggu dan ini sangat berbahaya sekali. Orang-orang yang datang karena uang, orang-orang yang datang atau orang-orang yang melakukan ibadah itu karena uang, itu istilahnya mengalami disonasi kognitif atau konflik batin sebetulnya. Mengalami sebuah konflik batin. Karena apa? Karena ya pada dasarnya mereka itu sadar bahwasanya kalau ibadah itu harus dilakukan dengan rasa yang ikhlas, niat yang ikhlas, niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dengan iming-iming uang 300.000, iming-iming dunia, iming-iming apresiasi, maka orang tersebut tergoda oleh insentif material. Dan peristiwa ini bisa menimbulkan rasa bersalah atau bahkan normalisasi perilaku tersebut. Konflik batin yang terjadi di situ. Di sisi lain, orang-orang tersebut menyadari bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi di sisi lain, orang-orang tersebut juga tergoda dengan insentif yang diberikan, uang yang diberikan. Lah, maka di situ ada konflik batin. Konflik batin tersebut akan menimbulkan dua dampak. Dua dampak, yang satunya orang tetap melakukan itu dengan rasa sangat bersalah, bahwasanya yang menyadari bahwasanya yang dilakukan ini adalah sebuah kesalahan, yang dimana ibadah sudah melenceng dari niatnya, sudah merugikan orang lain dan lain sebagainya. Dan yang dampak kedua yaitu orang tersebut menormalisasi perilaku tersebut. Jadi menganggap ya menjadi normal saja ibadah ya seperti ini, dan ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Ya karena ketika uangnya itu tidak ada, insentifnya itu tidak ada, maka ketika orang menormalisasi dengan cara kalau beribadah tarawih itu akan mendapat uang, dan ketika uangnya itu sudah tidak ada, maka ya yang ada semangat untuk melakukan tarawih, sholat tarawih itu sudah sangat berkurang sekali. Kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat, bagaimana kira-kira keilmuan filsafat melihat fenomena ini? Mari kita lihat dengan teori moral Immanuel Kant. Immanuel Kant pernah mengatakan bahwasanya tindakan yang bermoral itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan individu dengan kesadaran kewajiban, bukan karena keuntungan. Jadi kalau ibadah itu hanya dilakukan karena uang, maka ini adalah sebuah kegagalan secara etika moral. Karena menurut Immanuel Kant ini, teori moralnya menyebutkan bahwasanya tindakan yang bermoral dan ibadah itu adalah sesuatu tindakan yang bermoral. Nah, tindakan bermoral ini menurut Immanuel Kant itu harus dilakukan dengan kesadaran diri sendiri. Dengan kesadaran akan kewajiban. Dalam konteks ibadah sholat tarawih ini, ibadah itu dimasukkan moral, membentuk moral. Nah, ketika peribadahan atau moral seseorang tersebut dibentuk hanya karena faktor eksternalnya saja, hanya faktor mendapatkan uang ibadah tersebut, maka ya kegagalan dalam etika moral ini sebuah kegagalan, tidak membentuk apa-apa. Itu menurut Immanuel Kant di situ. Ada lagi Jean-Paul Sartre. Beliau juga berbicara tentang eksistensialisme. Keontektikan
manusia, keontektikan manusia. Orang yang beribadah karena uang itu bukanlah individu yang otentik. Mereka mengikuti sebuah sistem tanpa makna spiritual sejati. Karena pada dasarnya manusia itu beribadah itu merupakan suatu kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan untuk apa? Ya kebutuhan untuk rohaninya. Kebutuhan sebagai penghambaan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lah, ketika peribadahan tersebut dilakukan karena faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi dari luar, yaitu uang dan lain sebagainya, maka mereka itu hanya mengikuti sistem tanpa makna spiritual. Maksudnya mengikuti sistem yang bagaimana? Ya ketika faktor eksternal tersebut tidak ada, maka kesadaran untuk melakukan ibadah seseorang itu juga sudah tidak ada. Jadi mereka itu didikte dengan faktor eksternal tersebut. Semangat mereka itu didikte dengan faktor eksternal tersebut. Di dalam konteks sholat tarawih ini, ketika orang itu mempunyai ghirah, mempunyai semangat di dalam melaksanakan sholat tarawih, nah itu orang-orang tersebut hanya mengikuti sistem yang ada. Mengikuti sistem yang ada bagaimana? Ya mengikuti sistem ketika orang tersebut mendapatkan imbalan berupa uang, maka orang tersebut akan melakukan ibadah tarawih dengan begitu semangatnya. Tetapi ketika uang itu sudah tidak diberikan, maka ya semangat yang ada itu akan hilang dengan sendirinya. Karena yang motivasi utamanya bukan karena beribadah kepada Allah, tetapi motivasi utamanya dalam menjalankan sholat tarawih itu hanya mencari keuntungan material berupa uang 300.000 saja. Oke Sobat Ila, apakah fenomena ini menjatuhkan harga diri? Bisa jadi. Apakah fenomena ini juga mempermalukan agama? Mungkin, atau melanggar hukum jika sampai mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas, maka ya jelas merugikan orang banyak. Tentu, atau fenomena ini membuang waktu, kalau hanya mengejar amplop tanpa memahami makna ibadah, ya maka iya. Solusinya bagaimana? Kembalikan makna ibadah ke tempatnya. Jangan biarkan agama itu dijadikan sebuah alat transaksional. Beribadahlah karena sebuah keyakinanmu sendiri, bukan karena insentif, bukan karena faktor eksternal. Karena kita mengetahui sebagai umat yang beragama, terutama di dalam agama Islam, di akhirat nanti yang kita bawa itu bukan amplop berisi uang, tetapi amal yang tulus. Oke Sobat Ilah, kira-kira apakah ini masih ibadah yang murni atau hanya sebuah transaksional? Berikan pendapat kalian di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.